Direktur Jenderal Badan Peradaban beserta para pimpinan memasuki ruang. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradaban Bapak Haji Bambang Yamto SHMH, yang kami hormati Direktur Pembinaan Tenaga Peradilan Umum Bapak Hasan bin SHMH, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Bapak Dr. Erwin Manas Mahalu SHMH, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Ibu Dr. Haja Dia Sulastri SHMH, yang kami hormati Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Banten Bapak Bambang Rikolo SHMU, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Bapak Riki Fahimna SH, yang kami hormati para narasumber kegiatan bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum di lingkungan peradilan yang berbahagia. Izinkan kami untuk berbantu, namun jika di tempat atau daerah lain dijawab dengan kata cara, namun di sini mohon untuk dijawab dengan kata ewa ya Bapak Ibu. Baik, izin bermatalah seorang garam. Sekali lagi, saya ulang izin bermatalah seorang garam. Dia menunggu berias kembali. Salam terucap pembuka acara. Kami ucapkan selamat datang di Kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, kota Gorinda. Pantainya indah seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradaban, Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, narasumber, tamu undangan, dan peserta bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum di lingkungan peradilan umum tahun anggaran 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir di tempat ini dalam melaksanakan pembukaan bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum di lingkungan peradilan umum tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dilanjutkan himne Mahkamah Agung. Hadir dimohon berdiri.
Silakan. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara pembukaan ini dimulai, marilah kita mengucapkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Riko Arianto SH, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, berkenan untuk memimpin doa. Kepada Bapak Riko Arianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk dapat menyesuaikannya sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan di lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Asal Tanjung Pinang. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan bimbingan teknis ini yang dimulai pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2024 sampai tanggal 9 Agustus 2024 nanti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti bimbingan teknis ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang seluas selama kami mengikuti bimbingan teknis ini, dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan yang tepat bersama kami.
Ya Allah ya Muhammad Sallam, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Medis Peradilan Umum kepada Bapak Hasanuddin SHMH dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Haji Bambang Wiyanto SHMH. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Erwin Mangatas Malau SHMH. Yang kami hormati Ibu WKPT Bandung. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, yang kami hormati Pak Ketua PN Batam, yang kami hormati Pak Wakil PN Tanjung Pinang, yang kami hormati semua peserta bimbingan teknis penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang terdiri dari 19 pengadilan negeri dari 2 pengadilan tinggi. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Riau. Juga peserta dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Kepolisian Resort Tanjung Pinang. Juga tentu panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, Bu Herti dan jajarannya. Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum, kami laporkan bahwa Bintek perempuan berhadapan dengan hukum yang akan diselenggarakan pada tanggal hari ini 27 sampai 29 Agustus ini peserta yang confirm hadir adalah 78 orang. Namun pada saat ini masih ada 8 yang dalam perjalanan. Ya, 8 ini karena perjalanan via kapal. Jadi masih barangkali ada kendala ombak, ya, mungkin belum datang tapi confirm datang untuk pada kegiatan Bintek kali ini. Bintek kali ini juga merupakan Bintek perempuan berhadapan dengan hukum yang terakhir yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk tahun ini. Karena kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa anggaran untuk Bintek PMPH ini atau targetnya sudah terpenuhi semua tahun ini. Yang belum yang akan diselenggarakan, yang masih ada adalah Bintek Restoratif Justice masih akan kita selenggarakan. Sedangkan untuk target output tahun ini adalah 240 orang dan hingga saat ini maka nanti menjadi 251 peserta Bintek yang artinya telah mencapai 104% kalau hitungan kami. Untuk itu, untuk Bintek kali ini kami mengharapkan dan bermohon kepada Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum untuk berkenan membuka dan memberikan pembinaan kepada kami semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mohon Bapak KPT untuk juga memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan Bintek kali ini berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan tepat waktu hingga tanggal 29 hari Kamis. Materi-materi akan dibawakan oleh para narasumber, diantaranya pada kesempatan kali ini sudah hadir di hadapan di forum ini adalah Ibu Dewi WKPT Bandung. Nanti juga ada Yang Mulia Hakim Agung Ibu Nani Indrawati, juga dari Komnas Perempuan.
Jadi Bapak Ibu semua, kita manfaatkan momen saat ini dengan sebaik-baiknya. Kita gali ilmu dari narasumber, dan pemilihan tempat ini di Tanjung Pinang salah satunya adalah karena perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan data pada Ditjen Badilum ini cukup banyak. Maka kami memilih Tanjung Pinang sebagai tempat untuk Bintek kali ini. Saya kira itu yang dapat saya laporkan Bapak Dirjen. Untuk selanjutnya sekali lagi mohon berkenan Bapak untuk membuka Bintek kali ini dan memberikan pembinaan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Polri kepada Bapak Dr. Erwin Maharas Malu SHMH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami muliakan, yang mulia Bapak Dirjen Badilum, Bapak Haji Bambang Mianto. Yang kami hormati Bapak Dirbin Kanis, Bapak Hasanuddin. Yang kami muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang mulia rekan-rekan hakim tinggi, dan yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Batam, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Bapak Ibu, ada juga Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau dan Riau di Pekanbaru, serta seluruh peserta bimbingan teknis yang hadir pada hari ini, baik yang ada rekan-rekan hakim dari Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau maupun hakim-hakim sewilayah Pengadilan Tinggi Riau, dan juga peserta dari pihak kepolisian dan juga dari kejaksaan yang hadir pada hari ini. Dan juga ini kepada Bu Herti beserta grup yang kami hormati yang berkenan untuk menyediakan acara ini bergabung dengan panitia daerah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa berkumpul pada sore hari ini, dan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini, dan terima kasih kepada para peserta yang berkenan hadir untuk hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan buat kami yang mulia Bapak Dirjen Badilum, karena Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ketempatan untuk hari ini dalam pelaksanaan bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Dan kami sangat bangga dan sangat berterima kasih sekali karena memang pada kesempatan ini dikumpulkan di wilayah Tanjung Pinang ini peserta-peserta dari seluruh pengadilan negeri, hakim-hakim dari pengadilan negeri yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau maupun hakim-hakim yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Riau, serta ada saudara-saudara kita dari instansi vertikal dari kejaksaan maupun dari kepolisian yang hadir pada hari ini, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar buat pengadilan tinggi, karena ini merupakan suatu kepercayaan bahwa pengadilan tinggi ini dipercaya untuk ketempatan pelaksanaan seperti ini. Dan kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian ini, tentu pertama kami ucapkan selamat datang kepada yang mulia Bapak Dirjen Badilum, selamat datang kepada Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, selamat datang kepada Ibu Bu Wakapiti Bandung, dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan kami berharap semoga acara ini berjalan dengan baik, dan direncanakan memang acara ini berjalan mulai hari ini sampai dengan lusa,
sampai tanggal 29, sehingga di sini ada 3 hari yang akan dilalui atau dinikmati di Kota Tanjung Pinang ini. Dan kami berharap seluruh peserta bisa konsentrasi, bisa mengikuti acara ini, dan juga kami berharap semoga para peserta juga sehat walafiat sehingga tujuan dari pelaksanaan acara BIMTEK yang diselenggarakan mulai hari ini dapat tercapai. Memang Kepulauan Riau ini merupakan suatu daerah yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga di Kepulauan Riau ini rentan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan, terutama trafficking, TPPO, maupun pekerja imigrasi Indonesia yang banyak berkaitan dengan ibu-ibu perempuan sebagai korban, sebagai pelaku, ataupun sebagai saksinya. Sehingga pada kesempatan ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik buat Bapak Ibu hakim-hakim yang ada di wilayah 2 pengadilan tinggi ini untuk nanti menggali hal-hal apa yang harus perlu dilakukan sehingga di dalam law enforcement-nya itu equal before the law-nya bisa berjalan, kita bisa menghindari diskriminasi. Dan tujuan dari pembentukan atau pertemuan ini juga supaya nanti para hakim-hakim pengadilan negeri yang ada di wilayah 2 pengadilan tinggi ini dapat menjalankan perannya sebagaimana yang kita hendaki. Dan kami yakin bahwa Dirjen Badilum telah menyiapkan acara ini dengan narasumber yang akan memberi materi yang sangat dipahami, dan nanti pada para peserta kami mohonkan peran aktifnya sehingga nanti diskusi itu bisa berjalan dengan baik. Demikian harapan kami, dan kepada petugas-petugas yang nanti dapat menjalankan peran masing-masing, karena di sini ada dua petangguh yang akan dimintakan sebagai moderator. Ini ada moderatornya, ini jagoan ini Pak. Ini saya lihat di situ ada Pak Hapsoro maupun ada Pak Eko, sehingga kita harapkan nanti moderator ini juga bisa menyeimbangkan keselarasan antara pemahaman dari para narasumber maupun para peserta yang ada di sini. Untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti BIMTEK yang ada hari ini untuk beberapa hari ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Acara selanjutnya sambutan dan pembukaan secara resmi sekaligus pembinaan kegiatan bimbingan teknis oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Bapak Haji Bambang Yanto SHMH dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pak Dr. Edwin Mangatas Malau, betul ya Pak? Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Bu Lastri. Nggak mau, katanya bisa. Bu Dia Sulastri Dewi. Yang sama-sama kita hormati Pak Dirpinggalis, Pak Sarudin, rekan-rekan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, ada teman saya Pak Hapsoro ini dari dulu tidak berubah karena beliau tidak mengikuti perkembangan majalah Trubus. Iya, majalah Trubus sekarang ada budidaya baru.
budidaya tanaman baru, budidaya rambut. Ada Pak, ahlinya sudah datang dari Turki ya, sudah ada di Indonesia. Para ketua pengadilan negeri Al-Azhar, Bapak Ibu peserta pelatihan BIMTEK penanganan perkara terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, ya. Baik yang dari Badan Peradilan Umum maupun dari Kejaksaan dan dari Kepolisian ya. Udah ada lagi? Oh sudah ada. Yang putri dari Kejaksaan, yang putra dari Kepolisian. Ya, saya tahu kalau putri dari Kejaksaan, putra dari Kepolisian. Karena tidak sedikit polisi yang punya istri jaksa. Betul ya? Betul kan? Karena teman saya seperti itu. Karena dulu kalau para penyidik ini kan melimpahkan berkas ke kejaksaan yang menerima ibu-ibu jaksa-jaksa muda, sehingga banyak yang ketemu jodoh di situ. Iya kan? Iya. Baik, rekan-rekan panitia yang dipimpin oleh Bu Herti, ya terima kasih kerja kerasnya Bu Herti. Hari ini kita ada di Tanjung Pinang, ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa dipertemukan di ruangan yang begitu megah Bapak Ibu semua di Hotel Aston dari dua lingkungan pengadilan tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Tinggi Riau. Dulu satu pengadilan tinggi, sekarang sudah pecah menjadi dua. Ini sebenarnya untuk memperpendek jenjang koordinasi Bapak Ibu semua ya, sehingga kita berharap dengan satker-satker yang lebih dekat ini maka kontrol ya dari pengadilan yang lebih tinggi akan lebih efektif ya, jenjang koordinasi. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ya, Pak Direktur Pinganis, bahwa tidak tanpa alasan kita menyelenggarakan acara di Tanjung Pinang. Dari data yang kita peroleh dari Paku, bahwa memang banyak perkara-perkara di wilayah Kepulauan Riau dan Riau yang terkait dengan permasalahan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ya. Karena tadi saya ngobrol dengan Pak KPT di Tanjung Pinang, di Batam, terus di mana lagi Pak? Di Karimun. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan kejahatan trafficking dan kejahatan-kejahatan lainnya yang melibatkan atau banyak korbannya adalah perempuan. Kenapa Bapak Ibu semua hari ini kita menyelenggarakan BIMTEK di sini? Ya tentunya kita berharapkan Bapak-Bapak Ibu semua yang langsung menangani perkara-perkara yang terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum paham betul bagaimana akses keadilan yang diperlukan oleh para perempuan ini. Agak nih Bu Dewi, sila perempuan dengan wanita ini agak, saya mengatakannya agak apa ya, terhadap para kaum perempuan ini ya. Akses keadilan adalah hak dasar bagi seluruh manusia. Dalam kondisi tertentu ya, ada bagian dari warga negara kita yang tergolong pada golongan apa yang dikhususkan. Kalau kita bahasa kerennya pakai istilah apa? Apa?
yang kita prioritaskan dalam pelayanan. Kaum rentan, istilah lain lagi apa? Kalau kita punya kursi itu, kemudian kursi prioritas ditujukan untuk siapa? Ya, antara lain disabilitas, tapi juga orang yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus juga di situ ada anak-anak, ada wanita. Ya. Nah, terhadap mereka itu kita bisa memberikan perlakuan lebih. Kita sebagai penegak hukum bisa memberikan perlakuan lebih kepada mereka. Tujuannya adalah agar kita bisa memberikan persamaan keadilan kepada mereka. Karena kalau kita perlakukan sama, mungkin menjadi tidak adil. Adil itu tidak berarti sama rata, sama rasa. Ya. Jadi bagi mereka yang memerlukan kebutuhan khusus atau memerlukan perlakuan khusus, kita bisa berikan perlakuan yang berbeda dengan yang lain. Contoh sederhana, misalnya seorang korban kejahatan adalah perempuan. Mungkin bagi laki-laki, sama-sama laki-laki bisa kita pertemukan di persidangan. Tetapi yang perempuan, apalagi anak-anak, ya, kita harus berikan perlakuan yang berbeda sehingga tidak ada istilah korban kedua. Sudah menjadi korban di persidangan diperlakukan ya tidak sesuai dengan akses yang harusnya diterima oleh mereka, sehingga akibatnya apa? Mereka sendiri sebagai korban, sebagai saksi tidak lagi mau ngomong apa-apa karena tertekan, takut. Nah, inilah Bapak Ibu Hakim harus paham tentang hal ini. Memang isu diskriminasi di Indonesia sudah tidak begitu mencuat seperti negara-negara Afrika. Tetapi perlu dipahami bahwa kadang-kadang karena ketidaktahuan kita sehingga kita memberikan perlakuan yang justru ya, memberikan tekanan kepada kaum rentan, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. Itulah kenapa kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan perma. Bapak Ibu masih ingat perma nomor berapa? Nah, Ibu Lastri apa? Karena beliau narasumber tidak hanya di materi perempuan berhadapan hukum, juga dengan RJ ya, Bu Lastri. Beliau ini kader kita yang kita harapkan bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, sehingga ketika kita menangani perkara itu benar-benar sudah terbuka sebenarnya kita ada posisi di mana. Dalam RJ misalnya, kita dalam penanganan perkara itu juga melihat kepentingan korban, melihat kepentingan masyarakat. Kita juga melihat pertanggungjawaban terdakwa, melihat kepentingan terdakwa juga, sehingga wawasan kita dalam penanganan perkara jauh lebih luas. Tidak seperti dulu lagi. Kita dulu kalau orang melakukan pidana, yang kita pikirkan adalah bagaimana penjatuhan pidananya. Tidak pernah terpikirkan bagaimana kepentingan korban, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa atau pihak-pihak lain yang terkait. Sekarang harus kita pikirkan itu, termasuk yang kita lakukan hari ini terkait dengan bintek perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kadang kita tidak sadari bahwa ketika dia menjadi korban, bagaimana kita harus bersikap. Ya,
Bagaimana kita memeriksa ketika korbannya seorang perempuan? Bagaimana kita harus memeriksa ketika terdakwanya seorang perempuan? Bagaimana kita harus memeriksa ketika saksinya perempuan? Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu semua, ya. Sehingga jangan sampai nanti ada korban kedua sudah menjadi korban kejahatan, di persidangan juga dia tertekan lagi, shock lagi, itu korban kedua. Kalau kita lihat nanti ya Bapak Ibu di Bapak Ibu narasumber, nanti ada Bu Dewi, nanti ada Bu yang mulia Bu Nani, ya, ada Mahmud kita, terus ada juga Bu siapa namanya? Rita. Iya, Bu Rita kali bungsu. Saya agak salahkan suaranya, saya selalu salah menyebut nama beliau. Ini kalau kita lihat di pasal 1 angka 1 perma 3 tahun 2017. Di sana perempuan yang berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi 3. Tadi Bapak Ibu udah pretest ya. Dari hasil pretest tadi saya dapat bocorannya 70. Kebanyakan sudah mencapai persentase 87% pemahamannya. Bagus kan? Tadi saya belum menyelesaikan pembicaraan saya. Ada di antara Bapak Ibu yang nilainya 0. Ya kan? 0 ini apakah Bapak Ibu sengaja ya tidak menjawab karena kita tahu bahwa ini pretest. Ya, pretest itu tes untuk mengukur seberapa sih kemampuan Bapak Ibu semua ketika belum mengikuti BIMTEK. Nanti akan kita ukur dengan post-test, berapa sih hasilnya. Kan begitu, kita akan bandingkan. Yang 87 hati-hati, karena mungkin Bapak Ibu pengennya besok turun. Berarti mungkin selama 2 hari ini Bapak Ibu tidur. Bisa jadi loh ya. Terlalu banyak jalan-jalan di Tanjung Pinang. Ya kan, Tanjung Pinang ini kemana-mana ketemu laut, ya kan? Jadi banyak di pinggir pantai, ya, karena pemandangannya bagus. Tetapi saya berharap Bapak Ibu tidak lakukan itu, ya. Karena untuk kegiatan ini Bapak Ibu biayanya tidak sedikit. Kami memilih Bapak Ibu semua dari di sini tujuannya adalah biar Bapak Ibu lebih memahami tentang perkara yang terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menularkan ke teman Bapak Ibu yang lain, karena target kita cuma 200 berapa Pak? 240 orang, biayanya cuma segitu untuk 240 orang. Kita tidak bisa menambah orang lagi. Padahal Bapak Ibu tahu jumlah hakim di Indonesia ada berapa? Peradilan umum 10.000 kurang. Ya, berarti Bapak Ibu tidak tahu jumlah hakim di Indonesia. Karena saya katakan 10.000 kurang, Bapak Ibu tidak bereaksi. Karena jumlah hakim di Indonesia tidak sampai 5.000. Tidak sampai 5.000, ya, 4.000 sudah hakim. Jadi kalau kita kembali Bapak Ibu ke pasal 1 angka 1, di situ dikelompokkan menjadi 3. Pertama, perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, dan perempuan sebagai saksi. Konflik dengan hukum ini bisa juga perkara perdata, juga perempuan sebagai pihak dalam berperkara. Ya. Artinya tidak hanya dia terdakwa, tetapi dia korban, dia saksi, dan juga pihak-pihak dalam perkara di pengadilan. Jadi Bapak Ibu nanti tentunya
Saya berharap Bapak Ibu banyak bertanya kepada narasumber kita ya. Karena kalau tidak mungkin Bapak Ibu tidak sadari Bapak Ibu bertanya, tetapi hal itu ternyata menyebabkan seseorang perempuan yang dalam proses persidangan akan merasa tertekan, dipermalukan, ya, dibedakan tanpa Bapak Ibu sadari. Contoh sederhana begini, hakim itu dalam majelis ada berapa orang? Pak siapa? Dalam majelis hakim ada 3 orang, minimal 3 orang, boleh 5, 7 boleh? Boleh. Makanya bukan 3 orang, minimal 3 orang, karena bisa lebih dari itu. Ya. Pernah ada hakim 9? Ada di MK, ya kan? 9 di MK. Sekarang 8, karena ya, ada 9. Ada hakim lebih 9. Ada enggak? Ada enggak? Ada di sini lebih dari 9 hakim. Saya bukan tanya majelis ya. Ada enggak majelis lebih dari 9? Bapak Ibu tanya jawab tidak. Kalau hakim ada 9 kan? Ada Pak hakim di sini lebih dari 9. Ya. Jadi yang saya sampaikan begini, ada 3 orang majelis. Hakim yang pertama menanya kepada korban, hakim kedua menanya lagi pertanyaan yang sama, hakim ketiga bertanya lagi pertanyaan yang sama, jaksa bertanya lagi pertanyaan yang sama. Itu kira-kira rasa orang gimana? Kalau itu permasalahan yang justru sangat memberikan trauma kepada dia, kemudian diulang-ulang tanpa Bapak Ibu sadari saja, apa yang dirasakan oleh seorang wanita atau perempuan yang sedang di persidangan itu? Itu kan menjadi pertanyaan yang sangat berat Bapak Ibu. Misalnya, waktu itu kamu pakai baju apa enggak? Udah jawab, saya cuma pakai bikini Pak. Sudah malu kan? Ditanya lagi sama hakimnya, kamu pakai baju satu lagi satu, terus tanya begitu. Apa tidak malu? Sehingga akhirnya hakim maka korban tidak mau memberikan keterangan. Hal-hal sederhana saja yang tanpa kita sadari ya, bisa menjadi penyebab perlakuan diskriminasi kepada mereka tanpa kita sadar. Itu contoh kecil saja, masih banyak hal lain. Itulah kenapa Mahkamah Agung mengeluarkan perma ini. Di situ ada 3 hal yang dijelaskan di pasal 5. Itu ada 4 hal di sana yang larangan bagi seorang hakim. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca. Kalau tadi nilainya 87%, saya pikir sudah baca. Tapi kalau 0, saya yakin belum baca. Yang pertama, menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kalau sikap perlu ngomong enggak? Perlu ngomong enggak sikap? Enggak perlu Bapak Ibu. Tapi sikap itu merendahkan. Misalnya kalau ngomong Bapak Ibu nengok ke tempat lain, tidak memberikan penghargaan ketika dia sedang bicara, atau sikap-sikap lain yang menyebabkan dia merasa direndahkan. Itu sikap saja sudah tidak boleh, apalagi mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Ya kalau kamu kerjanya tiap malam sampai jam 12 di jalanan, padahal dia tukang sapu jalan misalnya, itu kan kata-kata yang tidak kita sadari, tapi merendahkan. Itulah yang
yang kenapa Ormas sampai membuat ketentuan-ketentuan sedemikian itu, ya, agar kita memahami betul bagaimana kita bersikap bagi seorang hakim. Kita harus bijak, ya, bijak dalam memperlakukan orang yang ada di depan kita. Ya, tidak boleh menunjukkan sikap, pernyataan, perkataan kalau dia itu bersalah atau apa yang dia katakan itu tidak benar. Banyak kejadian bahwa kita kemudian diadukan, hanya mengatakan kamu itu di mana? Kamu di Palembang, kamu itu nggak ada masalah. Tetapi ketika hal itu terjadi di Sleman dulu, itu menjadi bahan pengaduan. Yang mengadukan seorang perempuan, karena dia merasa direndahkan dengan kata-kata yang sudah tahu. Padahal waktu itu akhirnya juga tidak terpikir kalau itu merendahkan. Sehingga dengan adanya BIMTEK ini kita harapkan bahwa itu sudah tahu, oh ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya, oh kemarin nggak sadar itu kalau itu nggak boleh dilakukan. Sekarang itu sikap-sikap itu tidak boleh. Orang lagi ngomong, lagi dimintain keterangan, bapak ibu ngobrol sama anggota sebelahnya, apalagi pura-pura ngetik di laptop, di komputer yang di depan kita, hal itu tidak boleh dilakukan, bapak ibu. Ya. Karena memang sudut pandang keadilan itu sudah jauh berbeda. Ya, sudah jauh berbeda, bapak ibu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah memasukkan di sana ada hukuman kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana. Artinya boleh kita memutus itu ketika kondisi-kondisi di persidangan, kemudian kita bisa bicara tentang restoratif justice, ya, mendukung hal itu dan dimungkinkan. Sehingga mindset kita ini harus sudah berubah tentang memandang bagaimana pemidanaan, sistem pemidanaan di negara ini. Jangan kita terkungkung seperti waktu di mahasiswa. Sekali lagi kembali ke hanya masalah pemidanaan tadi. Sudah harus kita mulai kikis dengan pola atau pandangan yang baru bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan. Bisa kasih contoh ya? Di sini biasa ada anak perempuan sekolah melahirkan tanpa suami. Ada daerah yang seperti itu tuh ada. Budaya Islam membebaskan. Tapi kalimat-kalimat seperti itu tidak boleh Bapak Ibu keluarkan. Ya. Itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu bisa cari. Itu tidak boleh walaupun di situ seperti itu. Ya, nggak boleh. Sehingga wajar lah kalau laki-laki meyakini. Itu kan ini merendahkan. Ini di perma kita diatur. Ya. Kemudian juga menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Ini gimana nih Bu? Penafsiran ahli yang bias gender. Bapak Ibu bisa memahami tidak? Ini ada aturan di perma kita. Bapak Ibu tahu nggak? Pernah baca nggak? Pernah dipikirkan apa sih penafsiran ahli yang bias gender?
Bisa nggak? Kan biasa orang pakai celana ketat, celana panjang ketat. Kan kamu sendiri yang suka pakai celana panjang ketat, mancing-mancing. Ini menunjukkan apa? Sikap merendahkan. Sikap merendahkan terhadap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, bisa kan? Karena laki-laki pakai celana ketat juga kelihatan menonjol, perempuan pakai celana ketat juga kelihatan. Kalau di Aceh itu tidak boleh perempuan pakai celana ketat, boleh nggak? Tahu dari boleh nggak? Di Aceh perempuan pakai celana jeans yang ketat boleh nggak? Boleh nggak ibu? Nggak boleh. Hal tersebut tidak boleh menunjukkan aurat. Kan biasa seperti itu. Ya, wajar aja kalau kemudian laki-laki tergoda. Kan begitu, merendahkan. Kemudian yang ketiga, mempertanyakan dan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang kesusilaan korban. Latar belakang kesusilaan korban. Bisa nggak terbaik? Misalnya dia gawe apapun ya, yang terkait dengan masalah-masalah kesusilaan. Ya. Walaupun kita tahu itu bahwa dia pekerjaannya seperti itu, tidak boleh kita katakan itu. Nggak boleh. Ya. Kelihatannya hal sepele, tapi itulah yang menjadi perhatian kita sekarang, bahwa kita harus memberikan perlakuan yang sama. Perlakuan itu menyangkut akses, artinya persamaan ini tidak sama seperti keadilan tadi. Jadi adil itu harus untuk laki-laki begini, perempuan begini, tidak, karena ini merupakan kelompok prioritas. Ya. Maka kita harus berikan perlakuan yang lebih, dan itu boleh demi persamaan keadilan. Boleh saja. Bukannya kita diskriminasi, justru kita meninggalkan diskriminasi ketika kita memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka. Mungkin ketika itu laki-laki, kita bisa katakan lebih terbuka. Memang kamu lagi sampai kamu. Saudara kerjanya apa? Kok pulangnya jam 12 malam? Pulangnya sampai pagi. Jualan miras, jualan obat-obatan di mana itu? Kalau kita katakan ke perempuan nggak boleh. Dia penjual obat-obatan itu juga termasuk merendahkan. Ya. Kemudian yang keempat, mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan. Di sana pernyataan dikeluarkan di persidangan, kemudian pendapat itu kita tidak perlu, kita hanya menggali fakta. Kalau dalam kejadian umum, ya kalau bukti-bukti seperti ini, ya udah pasti bapak ini sangat lemah. Boleh nggak? Ini udah menunjukkan kita
satu sikap. Dan ini juga menjadi materi untuk mengandu orang menjadi kecewa, merasa bahwa dia akan kalah, diperlakukan tidak seimbang, kemudian dia adukan. Ini menjadi satu permasalahan bagi kita. Jadi mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Baik Bapak Ibu semua, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua pada kesempatan yang baik ini. Ya. Bapak Ibu kan kita undang dari 2 pengadilan tingkat banding untuk datang ke Tanjung Pinang ini. Kita berharap bahwa kedatangan Bapak Ibu ke sini bisa membawa angin segar baru ketika Bapak Ibu kembali ke Satker. Tidak hanya menyangkut materi yang nanti akan diberikan oleh para narasumber terkait penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga membawa bekal semangat baru. Saya bertanya tadi, saya bicara tadi terkait dengan Perma nomor 3 tahun 2017. Saya melihat reaksi Bapak Ibu semua ketika saya bicara tentang Perma ini. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa saya berharap bahwa Bapak Ibu semua mau belajar untuk bisa memahami seluruh produk-produk hukum, baik dari Mahkamah Agung maupun dari Direktorat Jenderal. Bapak Ibu harus kuasai betul-betul, karena itulah tanggung jawab yang ada di pundak Bapak Ibu semua. Banyak kejadian, ya, memutus perkara ternyata tidak paham betul tentang aturannya, padahal aturan itu sudah kita buat, kita sudah keluarkan. Bapak Ibu pernah dengar tidak kalau di Australia, di Amerika, atau di Eropa, kenapa perkara banding kasasi sangat sedikit? Tahu kenapa? Karena masyarakat yakin betul dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Seandainya itu perkara-perkara biasa yang diajukan, di mana dalam pertimbangan hukumnya tidak perlu adanya penemuan hukum baru, maka sudah pasti ketika dia upaya hukum, pasti putusannya akan sama. Kenapa? Karena hakim dalam memutus perkara di tingkat banding benar-benar dia bisa mengkaji seluruh fakta yang ada di persidangan, dia bisa mengungkap secara fakta dan dia pertimbangkan betul putusannya. Dari segala sisi dia pertimbangkan sehingga tidak ada lagi celah untuk dia mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Bagaimana caranya agar mereka itu bisa memproduksi putusan yang sedemikian bagus? Bapak Ibu harus tambah ilmunya, bekali ilmunya. Jangan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sudah jadi hakim, ya, udah punya penghasilan yang mapan, keluarga sudah mapan, kemudian Bapak Ibu terdiam. Cukup karena perkara-perkara yang Bapak Ibu hadapi, perkara-perkara biasa. Jangan Bapak Ibu punya tanggung jawab besar. Di Islam mengajarkan, berikan pekerjaan kepada ahlinya. Berikan pekerjaan kepada ahlinya. Bapak Ibu diminta oleh negara ini untuk
memutus permasalahan-permasalahan yang diajukan kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana Bapak Ibu bisa memutus permasalahan-permasalahan ini kalau Bapak Ibu tidak kuasai secara utuh semua aturan dan ilmu yang terkait dengan perkara itu? Jangan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapat masalah perkara, maksud saya, kemudian Bapak Ibu baru belajar. Padahal dulu ketika saya menempati pengadilan-pengadilan yang di tingkat pertama yang masih kelas 2C, 2B, dulu masih ada seperti itu. Itu prinsip yang saya pakai adalah begini. Ketika kita di tempat kecil, kita berbuat lebih banyak sedikit, maka hasilnya kita akan menjadi besar. Karena kita tidak perlu berbuat besar. Tapi ketika di tempat besar, kita berbuat besar, itu tidak ada artinya. Sehingga sebenarnya ketika di tempat-tempat inilah Bapak Ibu itu bisa berbuat apa saja dengan potensi kemampuan yang ada pada Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu semua punya potensi menjadi dirjen, punya potensi menjadi hakim agung, punya potensi sebagai ketua Mahkamah Agung, semua punya potensi. Kenapa untuk menghadapi kondisi yang kecil ini Bapak Ibu tidak bisa keluarkan potensi itu sekarang? Ini yang harus kita pahami. Kita kadang-kadang lupa. Bapak Ibu ketika menjadi seorang hakim bersaing dari sekian ribu cuma lulus sekian orang. Kalau kita kelompokkan aja dalam satu kelas 40 orang, 50 orang, itu belum tentu satu orang lolos menjadi hakim. Padahal Bapak Ibu rasakan sendiri ketika dulu di SMA, Bapak Ibu juara 1 bukan. Sekarang Bapak Ibu jadi terpilih. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu tidak sadar tentang potensi-potensi yang Bapak Ibu miliki. Padahal kalau Bapak Ibu mau kembangkan itu untuk kondisi sekarang, Bapak Ibu bisa menjadi besar dari sekarang. Banyak orang datang ke saya ke Direktorat Jenderal dan minta sesuatu, saya tanya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk lembaga ini? Saya udah buka begini Pak, saya cuma buka laptop aja. Nah Bapak Ibu aja kemarin di pengadilan ini, penanganan perkaranya terlambat semua, minutasinya terlambat semua, penatakan, saya bisa merekap sejak tahun 2012 terhadap satu orang hakim. Terus sekarang kok minta ini, apa yang ingin Bapak Ibu tunjukkan? Kita lihat sekarang akhir ini, apakah ada perubahan? Ternyata juga ada perubahan. Maksud saya, ayolah kita sekarang berubah. Hakim adalah pribadi yang terpilih. Hakim adalah pribadi yang dipilih oleh yang kuasa untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan banyak yang harus kita hadapi. Kita harus kembang wawasan kita lebih luas lagi. Tidak cukup dengan apa yang kita dapatkan tiap hari dalam keseharian pekerjaan kita, tidak cukup itu. Tidak ada lagi cerita bahwa saya memutus perkara keliru karena apa. Tidak ada lagi cerita seperti itu karena saya tidak tahu hukumnya, saya tidak paham hukumnya, saya tidak tahu kalau itu aturannya ada. Saya tidak memandang bahwa masih ada hakim yang memutus perkara udah tahu hukumnya tapi tidak diputus seperti itu. Saya kira tidak ada lagi. Ya. Karena kita putus adil-adilnya pun ya, orang tidak ada kepada yang tidak puas kepada kita. Tapi kalau kita putus berdasarkan pertimbangan yang benar-benar komplit, matang, maka juga orang akan memahami. Kemudian kita bicara lebih, grade-nya turun lagi kepada Bapak Ibu Hakim. Mungkin sekarang jadi kan masih hakim-hakim muda ya. Bapak Ibu kemarin memantau dan bagaimana Direktorat Jenderal melakukan pendampingan perkara eksekusi. Dari bulan Desember tahun 2023, Pak Dir memberikan pendampingan masalah teknis, Dir memberikan pendampingan masalah prosedur dan aplikasi. Itu dari 11.000
perkara yang diputus, yang diajukan eksekusi, sekarang 4.000 sekian, 8 bulan. Banyak di antara mereka, Bapak Ibu, putusan-putusan dari prosentase yang kita sampaikan itu, putusan itu terpaksa harus di non-executable. Kenapa? Putusannya tidak bisa dilaksanakan, Bapak Ibu. Siapa yang buat putusan? Bapak Ibu hakim. Capek-capek orang sampai kasasi, sampai PK. Karena pemahaman tentang ilmunya yang tidak lengkap, ketika tinggal eksekusi, perkara itu tidak bisa dieksekusi. Berapa persen itu Pak Dir? Berbaca enggak yang non-executable? Coba. Ini kan sungguh memprihatinkan, Bapak Ibu. Dari jumlah pengurangan eksekusi berkurang banyak, tetapi di kolom mana dia berbunyi? Karena perkara itu sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun itu dia tidak bergerak menjadi tunggakan pengadilan. Ketika kita bantu analisa, ternyata non-executable. Deklaratif putusan itu mau gimana coba? Coba kalau yang dulu mutus dikasih tahu nih Pak, putusan Bapak nggak bisa dilaksanakan, mau gimana coba Bapak itu? Harus pulang lagi, meminta lagi, berproses lagi. Ini kenapa? Keinginan kita untuk mengembangkan diri kita ini sangat kurang. Ya. Kita memutus perkara, Bapak Ibu, tidak seperti sekarang berhitung 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kita juga harus melihat sisi-sisi di luar kita. Kita harus bekali dengan kemampuan yang lebih, sehingga kita memahami bagaimana kebutuhan keadilan masyarakat. Ya, kita tidak hanya bicara tentang perkara saja. Bagaimana keadilan terhadap korban, bagaimana keadilan terhadap masyarakat. Kalau kita masih bicara 1 tambah 1, 2, maka Bapak Ibu akan ketinggalan zaman. Jangan kaget kalau Bapak Ibu tiba-tiba dibully, viral, kemudian di persangkaan yang tidak, karena Bapak Ibu tidak peka terhadap kondisi-kondisi di luar perkara itu sendiri. Ya. Jadi tolong peka terhadap sekelilingnya yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Jangan bawa-bawa nama pimpinan. Bapak Ibu sebagai seorang hakim memutus merdeka sebagai seorang hakim. Bapak Ibu sebagai ketua pengadilan merdeka dalam mengambil sikap, karena Bapak Ibu diberi kewenangan dan tanggung jawab. Jangan bawa-bawa Pak KPD, hakim tinggi, pimpinan. Sekarang sudah menjadi pengaduan yang ada di Mahkamah Agung, bahwa banyak pimpinan-pimpinan pengadilan dan hakim yang mengatasnamakan pimpinan maupun pejabat di Mahkamah Agung. Sayangnya tidak menyebutkan pengadilan mana, sehingga tidak lama lagi kita akan mengeluarkan surat edaran kepada Bapak Ibu. Kemarin hari Jumat atau Kamis, kita keluarkan edaran terkait dengan pungutan masalah eksekusi. Ini masih ada 7 lagi yang harus Bapak keluarkan edaran. Nah, ini maksud saya mudah-mudahan di Tanjung Pinang, di
Kepulauan Riau, di Riau, ya, tidak ada lagi hal seperti itu. Satu lagi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, sebagian besar dari Bapak Ibu itu sudah di profiling. Tahu profiling? Jadi Bapak Ibu sudah ada tim yang ada di pengadilan-pengadilan Bapak Ibu mencari data dari seluruh jajaran Bapak Ibu dan sudah dipetakan Bapak Ibu itu siapa. Apakah ada yang masih bergaul dengan pengacara? Ada yang suka ngopi, ada yang suka bisik-bisik. Itu semua data itu sudah ada. Yang ingin saya sampaikan, bersikaplah sebagai seorang hakim. Hentikan itu semua. Karena ketika ada apa-apa, data itu udah langsung disodorkan. Pantas nih Pak, datanya seperti ini. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita memandang dari sudut yang berbeda Bapak Ibu, ya, kita harusnya bersyukur bahwa kita sekarang ada di satu peta sehingga kita bisa bersikap ke depan daripada kita tidak tahu tiba-tiba ditangkap bawah, ditangkap ini. Sekarang kita sudah tahu kalau kita di profiling. Jadi yang selama ini dalam bergaul Bapak Ibu masih tidak memegang kaidah-kaidah yang ada di Kode Etik Hakim, tolong hentikan. Saya ingatkan, tolong dihentikan. Ya, karena memang sebagai hakim ada batasan-batasan di sana. Bapak Ibu mau olahraga, mau main bowling, mau badminton, mau tenis, mau golf, mau apa silakan. Tetapi ketika di situ ada orang, personil atau apapun yang terkait dengan urusan pengadilan, kami sekarang bisa mendapat data itu. Ya sekarang nggak boleh lagi, berhentilah. Ya, nggak boleh lagi. Dalam kegiatan apapun Bapak Ibu, ya, kami berusaha untuk tidak memberatkan Bapak Ibu semua. Sama sekali tidak ingin kami beratkan. Ini sekarang Pak Dir sedang membuat aplikasi ruang tamu virtual. Nanti Bapak Ibu cukup meminta waktu kepada kami, Bapak Ibu dari sini, kami temui secara virtual di sana. Bapak Ibu tidak usah datang ke Direktorat Jenderal, tidak usah antri. Nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu, Bapak Ibu bisa ketemu dengan siapa. Ya, silakan. Kami tujuannya terbuka sama sekali. Kita perlakukan Bapak Ibu sama. Bapak Ibu bekerja sebaik mungkin, ukir prestasi sebaik mungkin. Kita lihat dari Jakarta. Karena untuk melihat itu Bapak Ibu, kami tidak perlu turun lagi ke bawah. Kami tidak perlu turun lagi ke bawah. Kami cukup dari Jakarta. Dan Bapak Ibu tidak banyak mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya, ya, apalagi bawain oleh-oleh, capek-capek. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu bawa dus atau bawa tas, ya, masuk ruang bawah itu lobi Direktorat Jenderal itu, Sekretariat Mahkamah Agung. Di sebelah kiri itu PTSP-nya siapa? Bawas. Sebelah kanan baru ke sekretariat. Ketika bawa tas, coba dibel sama Pak Kabak, Pak Dirjen, itu banyak yang bawa oleh itu. Itu artinya apa yang Bapak Ibu bawa menjadi catatan bagi Kabawas untuk Bapak. Maka Bapak bilang, Pak Kabawas, mainlah ke lantai 3. Coba lihat di ruang tamu ada apa di situ. Banyak makanan di situ. Bapak Ibu yang nikmati sendiri. Apalagi kalau Bapak Ibu ninggalin Bapak amplop. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak tinggalin amplop, saya akan kasih Bapak Ibu satu kotak amplop.
untuk Bapak Ibu pulang. Nggak eranya lagi Bapak Ibu, nggak eranya lagi. Kalau ada Bapak Ibu, ya, kalau ada Bapak Ibu yang bisa menunjukkan kepada saya, kalau masih ada satu orang di Dirjen aja yang masih meminta tunjukkan ke saya kirim Bapak Ibu umroh. Dan dengan uang pribadi saya. Karena saya ingin Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik, mengukir prestasi dengan baik, menentukan karir Ibu sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Tempat Bapak itu paling gampang untuk cari uang, paling gampang. Banyak di antara Bapak Ibu mau jadi ketua di sana, siapin ini. Banyak yang nama-nama. Saya tuh butuh uang, butuh, tapi saya tidak butuh uang seperti itu. Karena tidak mendidik, saya merasakan bahwa saya bagaimana menjadi hakim, dan saya ingin Bapak Ibu menjadi hakim yang betul. Ibu selalu bertanya kepada Bapak jadi dirjen, apa yang diberikan kepada saya? Saya cuma tanya, emang ada yang kurang? Tidak ada. Ya sudah, sampai harus apa? Apakah kemudian menjadi seorang dirjen kemudian bisa memberikan semuanya? Tidak, baik. Dan si Pak Hakim tinggi berapa? Gaji Bapak sebagai eselon 1 cuma beda tidak sampai 10 juta. Apakah susah? Tidak. Bapak saya ke sini, Pak Direktur ke sini, semua dibekali dengan uang dan harus digunakan. Makanya jangan kaget kalau saya ke daerah kemudian disiapkan hotel, dibelikan tiket pesawat, besok selesai uang itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Karena itu hak Bapak Ibu bukan hak saya kembalikan. Ini loh kemarin uang hotelnya, ini pesawatnya. Kenapa saya kembalikan begitu? Itu uang negara yang harus Bapak Ibu terima, bukan ke saya buat apa. Nggak ada. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekarang adalah, ayolah setelah dari sini Bapak Ibu kembangkan pribadi diri Bapak Ibu sebagai seorang hakim, tularkan ke teman-teman Ibu di Bapak Ibu di saklar Bapak Ibu masing-masing, ajak mereka berdiskusi, kembangkan ini sehingga bisa membuat produk putusan yang sangat bagus. Ini kita sudah habis tipis tunggakan eksekusi, tapi begitu prihatinnya saya masih hampir 10% putusan itu non eksekutif. Mahkota seorang hakim adalah putusan, mahkota seorang ketua pengadilan eksekusi. Ada ketua yang jelas-jelas dari data, dia tidak pernah melaksanakan eksekusi. Wah, ini karena keamanan tidak mau banget. Wah, karena orangnya tidak mau, uangnya tidak segera dibayar. Pak, ini karena dia tidak bisa segera tindakan. Pak, ini ada upaya hukum. Boleh. Ketua satu hari sebelumnya Bapak ketua di mana? Di tempat yang lama pun Bapak tidak pernah mengerjakan eksekusi. Ketua lagi di mana? Kita lihat. Memang tidak pernah ada sebagai ketua melaksanakan eksekusi. Kok bang? Terus kalau ketua tidak melaksanakan eksekusi, mahkotanya di mana? Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri sekarang, bisa mengukur sendiri, buka perkusi, saya sebagai ketua pengadilan melaksanakan eksekusi berapa? Ini kita coba lihat pengadilan negeri lain, berapa? Wajar enggak? Itu aja sekarang ukuran. Ketika tidak wajar, beralasan keamanan, orangnya belum tidak lanjut ya kan? Upaya hukum dan sebagainya. Kenapa di tempat lain bisa selesai, di situ tidak? Itulah maka dikatakan mahkota. Karena kalau berhasil, kenapa di situ tidak berhasil?
Bapak Ibu analisa sendiri. Bagaimana bisa melaksanakan, kembangkan ilmunya. Ya. Mohon maaf teman-teman dari kejaksaan sama kepolisian, ya, saya kasih waktu sedikit ke sini. Nanti jangan laporkan ke Pak Kapolres sama Pak Kajari. Saya di sana diguruin, bukan ini untuk khusus teman-teman di peradilan umum. Biar nanti kalau sidang sama ibu saya sama bapak semua, ya sudah langsung clean, ya, tanpa ada hambatan apapun. Satu lagi Bapak Ibu yang sekarang menjadi pengaduan, yang ini terkait dengan Bapak Ibu semua, persidangan sangat lambat. Saksi ditunda-tunda, tuntutan berulang-ulang, dakwaan berulang, pembuktian lambat. Ini menjadi masalah sekarang pengaduan. Artinya, berapa penyelesaian perkara di tingkat pertama? Berapa bulan? Ya 5 bulan. Kalau ada tahanan berapa bulan? Berapa bulan? Kan cuma 3 bulan. Iya. Apakah semua perkara harus selesai dalam tenggang waktu ini? Bapak Ibu Hakim, coba lihat di rasio penanganan perkara. Kalau saat ini rasio penanganan perkara Bapak Ibu di sekitar 70, berarti apa? Perkara yang putus dengan perkara yang masuk tidak seimbang. Artinya proses penanganan perkara lambat. Tidak eranya lagi Bapak Ibu, ya, semua perkara hari pertama dakwaan, hari kedua saksi, hari ketiga saksi, hari keempat saksi, minggu kelima terdakwa, kemudian tuntutan, pembelaan, putusan. Ya kalau memang perlu tidak apa, tapi kalau tidak perlu tidak usah seperti itu. Kalau perkara biasa, sampaikan aja ke Bu Jaksa. Bu Jaksa besok sidang pertama bawa saksinya, ya. Begitu kita periksa, dakwaan bisa saksi, waktunya cukup, periksa terdakwa, ya kan? Selesai, Bu Jaksa minggu depan tuntutannya, ya kan? Begitu tuntutan dibacakan, kita skornya 10 menit. Setelah pembelaan lisan, paling biasanya kalau perkara biasa skor 10 menit, kita putus. Template sudah ada. Persiapan putusan tidak susah. Pak rasio Bapak Ibu akan loncat. Itu kita bisa lihat kinerja Bapak Ibu. Pengadilan di situ, hakimnya kinerjanya gimana, itu kamu sekarang kita melihat dengan aplikasi yang Bapak punya. Apakah mereka punya antusiasisme itu apa? Apa itu? Semangat, spirit yang kuat untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu. Apa sih antusiasisme? Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu nanti ikuti kegiatan ini dengan baik, ya. Besok 2 hari ke depan Bapak Ibu udah jauh-jauh datang ke sini, ya. Saya jauh-jauh datang ke sini, ya. Nanti jam berapa? Jam 6:30, ya. Kita juga akan masih ada acara lagi BIMTEK di Labuan Bajo. Saya pilih ke sini agar ketemu dengan Bapak Ibu semua, karena di Labuan Bajo adalah kegiatan Satgas SIBP. Artinya saya tak kenal semua orang. Yang sini Bapak Ibu saya banyak yang belum ketemu. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, saya datang ke sini besok
pagi saya akan ke PN, ya, saya ingin melihat PN, mungkin ada hal-hal yang bisa saya lakukan. Tadi saya lihat ke pengadilan tinggi, mudah-mudahan ada hal-hal yang saya bisa lakukan ke pengadilan tinggi. Jangan dibalik ya, saya ingin berbuat untuk Bapak Ibu. Jangan dibalik bahwa saya kesini ingin memperoleh perhatian Bapak Ibu. Ya, jangan dibalik. Karena saya tidak butuh perhatian. Saya ingin memperhatikan Bapak Ibu karena saya sekarang orang yang dituakan untuk Bapak Ibu. Jadi saya ingin berbuat. Saya ingin berbuat. Bukan saya ingin sesuatu. Jangan keliru. Ya. Jadi saya tidak ingin bahwa saya diperlakukan lebih. Saya ingin berbuat untuk Bapak Ibu semua. Ya. Jadi jangan pikirkan sesuatu untuk saya. Yang saya pikirkan, lakukan yang terbaik, kerja yang bagus, tunjukkan prestasi, tunjukkan integritas, loyalitas. Sudah cukup bagi saya. Ibu datang dengan itu ke saya, lebih saya hargai. Itu yang saya inginkan dari Bapak Ibu semua. No yang baik. Tunjukkan kinerja yang baik, tunjukkan prestasi yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Itu sudah cukup bagi saya. Ya. Bapak Ibu datang ngisi buku kartu tamu, Bapak Ibu kirim surat, itu langsung Bapak disposisi masuk aplikasi. Ketika saya bahas untuk TPN, yang keluar yang mana? Yang di aplikasi itu, karena begitu saya klik nama Bapak, itu ada surat, dan saya klik terbuka surat itu. Yang di buku tamu itu harus saya buka satu-satu. Kalau jumlahnya 5, gampang. Kalau jumlahnya 500, gimana saya ingat Bapak Ibu yang datang? Daripada surat yang Bapak kirimkan lewat elektronik. Pilih mana? Kenapa kok kadang-kadang permohonan Bapak Ibu belum ditindaklanjuti? Kenapa? Bapak Ibu harus lihat pola. Ketika Bapak Ibu hakim tinggi, Bapak bersurat kepada saya, Bapak, saya sudah masuk tahun ketiga di Tanjung Pinang, pasti masuk. Karena polanya sudah masuk. Bersurat elektronik ke saya, baru setahun Bapak minta, gimana masuk? Kalau alasannya cuma pengen pindah, tadi coba dijelaskan di situ, dilengkapi dengan data. Tapi saya tidak ingin ya, alasan-alasan yang memang sangat urgent itu menjadi pertimbangan Pak. Kita bahas. Dan yang tercatat di tangan Bapak itu belum tentu itu terbahas. Karena Bapak harus ingat 500 orang paling tidak, bahkan lebih. Gimana caranya? Menyalin aja dari surat itu ke buku, Bapak tidak sanggup. Jadi monggo, aplikasi kita sudah siapkan. Kinerja Bapak Ibu tunjukkan, apa yang Bapak Ibu lakukan, kita lihat. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semua ya. Pada kesempatan ini saya minta waktu tadi lebih banyak daripada yang materi yang saya berikan, tapi saya ingin Bapak Ibu benar-benar menjadi seorang hakim yang menjadi dambaan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu bisa memproduksi putusan-putusan yang memang benar-benar berkualitas dan putusan-putusan yang bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sebagai pimpinan pengadilan tolong bawa sekernya, kompak, semangat, smart, ya, song-song, masa depan yang lebih baik, ya, dengan menanamkan jiwa-jiwa korsa dan integritas yang tinggi. Kebaikan tidak cukup. Bapak Ibu harus memiliki pengetahuan dan integritas yang tinggi.
Ini yang penting. Sebagai hakim, Bapak Ibu tidak cukup hanya baik saja. Sebagai seorang yang baik, tentunya Bapak Ibu harus membekali dengan ilmu, bekali dengan integritas, itu baru hakim. Karena orang baik bisa memutus salah nggak? Bisa nggak? Bisa, karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu hukumnya. Ya kalau ajaran kita orang berbuat baik dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dapat. Tetapi Islam membedakan atau mengelompokkan hakim menjadi 3 golongan. Ya kan? Bapak Ibu tidak dapat pahala tadi kan? Niat baik memutus tapi salah, tetap dapat pahala. Ya kan? Hakim di golongan 3 golongan. Bisa semuanya masuk surga enggak? Bisa enggak? Semua hakim dari yang ada ini masuk surga semua bisa enggak? Bisa. Karena kita hanya dibedakan dalam 3 golongan. Golongan yang terbaik itu apa? Hakim yang tahu hukumnya, memutus berdasarkan hukumnya, dan didapat kebenaran dengan hati yang baik. Maka ini hakim masuk surga. Yang golongan kedua, hakim yang punya niat yang baik, tapi tidak punya ilmunya, kemudian memutus tidak sesuai dengan ilmunya. Apa yang terjadi? Ini masuk 2 golongan yang lain. Baik saja tidak cukup Bapak Ibu, apalagi yang satu lagi. Sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya, tapi diputus tidak sesuai dengan hukumnya. Itulah masuk neraka yang paling dasar. Jadi jangan kira Bapak Ibu anak hatinya baik, tapi Bapak Ibu tidak membekali ilmunya kemudian salah. Bapak Ibu masuk golongan yang kedua itu. Ya. Jadi jangan, wah saya penting kan punya niat yang baik. Nah cukup Bapak Ibu. Ya, cukup. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bosan, ya. Tapi saya berharap dari Bapak Ibu semua timbul hakim-hakim yang memang kita harapkan. Ya. Kepulauan Riau, Pekanbaru, tidak jumlah satkernya tidak banyak. Dari satker yang tidak banyak, saya berharap bisa menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik daripada satker-satker yang besar. 2 pengadilan tinggi ini dengan seluruh satker, dengan 1 pengadilan di Jakarta, jumlah perkaranya jauh lebih banyak 1 pengadilan di Jakarta. Ya kan? Artinya kalau kita gotong royong, sini orangnya banyak, pasti lebih baik untuk semua sisi. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup materi yang saya berikan. Saya berharap Bapak Ibu besok mengikuti kegiatan dengan tekun, serius, ya, dan bisa kembali ke satker dengan membawa ilmu yang besok Bapak Ibu terima. Saya berharap Bapak Ibu juga tularkan ke teman-teman Bapak Ibu yang lain. Tanggung jawab Ibu, Bapak semua membuat laporan kepada pimpinan terhadap hasil BIMTEK yang sekarang diikuti. Dengan demikian, acara bimbingan teknis terkait dengan perkara yang terkait dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum, saya resmi saya akan dibuka. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Selamat mengikuti kegiatan BIMTEK. Saya berdoa Bapak Ibu besok setelah kegiatan ini bisa kembali lagi ke satker dengan selamat, berkumpul dengan keluarga, membawa semangat baru untuk perubahan di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Peradilan Umum. Bapak Ibu yang terhormat, demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum di lingkungan peradilan umum tahun anggaran 2024. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, penyerahan plakat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Untuk itu, kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dimohon untuk ke depan dan mohon berkenannya kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan turut mendampingi Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Ibu Wakapiti Bandung untuk penyerahan plakat. Kepada Bapak dan Ibu kami silakan. Tolong kameranya kesini aja. Kok kesini aja? Boleh di atas aja sih. Di atas aja. Biar kelihatan. Mbak sini ke atas aja, Mbak. Pak KPT, ini sebagai tanda ucapan terima kasih kami, Pak KPT sudah menerima kami dengan baik, jadi tempat untuk penyelenggara. Kita akan membuat acara di sini, ada kami. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Oh iya, ada juga. Ini ada juga dari Pengadilan Tinggi untuk Oh iya. supaya dikenal bahwa Pengadilan Tinggi di sini di Mahkamah Agung sudah ada. Nanti mudah-mudahan saya kembali ke sini sudah pakai gedung yang baru. Mohon izin kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Dirvin Gadis, Bapak KPT Kepulauan Riau dan Ibu Wakapiti Bandung untuk tetap pada tempat. Dan mohon berkenan kepada Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berkenan memberikan tanda kasih kepada Bapak dan Ibu yang memperoleh nilai tertinggi pada pretest. Pelaksanaan pretest hari ini dengan 3 peserta terbaik diraih oleh peringkat ketiga Bapak Suryadana Rahayu Putra Esa dari Pengadilan Bina Luna dengan skor 80. Peringkat 2 Bapak Rio Banten Timur Hasa Salimah dari Channel dulu dengan skor 87. Dan peringkat pertama Bapak Alder Valeri SH dari Pengadilan Negeri Rokan dengan skor 87. Kepada Bapak kami mohon ke depan. Kepada Bapak yang kami dipanggil kami persilahkan untuk ke depan. Dan mohon berkenannya kepada Bapak Dirjen dulu untuk menyerahkan tanda kasih kepada peringkat 3 terbaik di tes kali.